Halo guys, perkenalkan nama saya Centa Claudina dari kelas PSBK 20D dengan NIM 42411320. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum yang sudah saya lakukan yang berjudul reaksi-reaksi alkohol alkohol. Selamat menyaksikan. Nah, adapun tujuan dari praktikum kami yang sudah lakukan yaitu mengetahui bau dari hasil percobaan larutan CH3 COOH ditambah dengan larutan H2SO4 ditambah air dan ditambah cairan alkohol pada uji esterifikasi. Dan yang kedua, mengetahui bau yang terjadi ketika larutan K2CR2O7 ditambah larutan H2SO4 dan ditambah dengan cairan alkohol pada uji oksidasi. Nah, selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama, alkohol merupakan senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, alkohol digunakan untuk bersifat. Dalam ilmu kimia, alkohol merupakan suatu kelompok senyawa kelompok yang memiliki gugus fungsi gugus hidroksil OH yang terikat pada atom. Sedangkan yang dikenal sebagai alkohol adalah yang mengandung etanol, etina alkohol atau C2H2O. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah ROH atau ARO, di mana R adalah alkil dan AR adalah gugus alkil. Beberapa contoh senyawa alkohol yang sering dijumpai seperti ethanol, etanol, 2-propanol, fenol, dan etilenglikol yang umum digunakan dalam produk makanan dan minuman adalah struktur gugus fungsional alkohol adalah gugus hidroksil yang terikat pada karbon hidroksida Sp. Ada 3 jenis utama alkohol yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nama-nama ini merujuk pada jumlah karbon yang terikat pada karbon OH. Alkohol primer yang paling sederhana adalah dan di KK 2021. Yang kedua ada pada alkohol primer 1 derajat, atom karbon yang gugus OH hanya terikat pada satu gugus alkil. Beberapa contoh alkohol primer yaitu etanol dan propanol. Pada masing-masing contoh di atas, hanya ada satu ikatan antara gugus CH2 pada yang mengikat gugus alkil. Ada pengecualian untuk ini dianggap sebuah alkohol primer memiliki tidak ada gugus alkil yang terikat pada karbon yang membawa gugus OH. Pada alkohol sekunder atau 2 derajat, atom karbon yang mengikat gugus OH berikatan langsung dengan 2 gugus alkil. Kedua gugus alkil ini bisa sama atau berbeda pada alkohol tersier 3 derajat, atom karbon dengan gugus OH berikatan langsung dengan 3 gugus alkil yang bisa merupakan kombinasi dan alkil yang sama atau berbeda. Perbedaan antara ketiga jenis alkohol pas ketika 28. Selanjutnya yang ketiga, dalam reaksi-reaksi alkoholitik terdapat 3 pengujian yang dilakukan yaitu uji iodoform, uji esterifikasi, dan uji oksidasi. Uji iodoform adalah reaksi organik yang menghasilkan resivitasi kuning triodometana atau iodoform. Setelah pemberian ke dalam larutan yang mengandung etanol dalam kondisi baku. Sementara alkohol primer lainnya, misalnya metanol, gagal memberikan hasil yang sama. Selanjutnya, yang keempat, esterifikasi adalah proses menggabungkan asam atau RCOO dengan alkohol atau RO untuk membentuk ester atau RCOOR dan air atau reaksi kimia yang menghasilkan pembentukan setidaknya satu produk ester. Ester diperoleh melalui reaksi esterifikasi alkohol dan asam karboksilat. Proses esterifikasi merupakan proses yang sangat penting dalam bidang sintesis kimia. Ester adalah molekul kimia yang ditemukan dalam bentuk alami dan sintetis di seluruh dunia. Cat dan farmasi, plastik dan pelapis, biofuel seperti biodiesel, pelarut seperti etil dan methat, cat dan pen, serta yang digunakan sebagai herbisida dan insektisida termasuk dalam kategori utama barang yang diproduksi melalui esterifikasi.
1-4 reaksi antara arselat dan alkohol berlangsung sangat lama dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kesetimbangan tanpa adanya katalis di adalah asam padat tradisional seperti zeolite, asam super, asam heteroklorik, klorida dan risan ion. Oksida logam seperti CaO dan O, hidroksida berlogam dan fosfatis enzimatik yang efisien juga telah diterapkan dalam proses ekstraksi. Dari rakannya K2. Selanjutnya yang kelima, proses oksidasi dapat hambat menggunakan antioksidan. Antioksidan semua yang dapat reaksi oksidasi. Antioksidan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Antioksidan primer merupakan substansi yang dapat berperan sebagai aseptor radikal bebas sehingga dapat menghambat proses oksidasi. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alatnya ada tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung, spiritus, gelas ukur berukuran 5 mili, penjepit tabung, korek api atau mancis. Nah, yang bahannya yaitu iodium, natrium hidroksida, etanol, N-butil alkohol, sek-butil alkohol, D-butil alkohol, asam asetat glasial, asam sulfat, kalium dikromat, dan aquades. Nah, pada jumlah-jumlahnya bisa kita lihat pada PPT yang tertera. Selanjutnya pada prosedur kerja yang pertama itu diuji iodatom, dimasukkan 1 mili cairan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Dimasukkan 2-3 mili air, ditambahkan 4-5 mili larutan 10% iodium dan kalium hidroksida, dimasukkan natrium hidroksida 10-20% setetes demi setetes. Dipanaskan larutan sampai 60 derajat Celcius dalam 20 menit dan didinginkan. Dicatat jika terbentuk endapan dan baunya. Dilakukan uji ini untuk etanol, dilakukan uji ini untuk N-butanol, dilakukan uji ini untuk sek-butil alkohol. Nah, hasil dari prosedur ini yang pertama N-butanol, setelah dimasukkan 15 tetes natrium hidroksida 10%, berubah warna dari warna lembayung menjadi kuning dan terbentuk endapan. Setelah dipanaskan selama 1 menit 45 detik mengalami letupan dan berbau coklat dan tak berwarna. Pada sek-butil alkohol, setelah dimasukkan 5 tetes natrium hidroksida 10%, menghasilkan perubahan warna dari warna kuning menjadi putih keruh. Sek-butil alkohol dipanaskan selama 20 detik, tidak berubah warna dan berbau seperti air keruh, seperti air got. Pada etanol, setelah dimasukkan 4 tetes natrium hidroksida 10%, berubah warna dari warna lembayung menjadi kuning. Setelah dipanaskan selama 2 menit 40 detik, mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi tak berwarna dan berbau beta. Nah, pada prosedur selanjutnya yaitu pada uji esterifikasi, dicampurkan 1 mili cairan yang akan diuji dengan 1 mili asam asetat glasial. Ditambahkan dengan hati-hati 0,5 mili asam sulfat pekat, diaduk dengan rata dan dipanaskan. Ditambahkan 3 mili air, dicatat bau uapnya. Dilakukan uji ini untuk etanol, dilakukan uji ini untuk sek-butil, dilakukan uji ini untuk ter-butil alkohol. Hasilnya, pada ter-butil alkohol dipanaskan selama 1 menit 3 detik memiliki harum buah yang sedang. Sek-butil alkohol dipanaskan selama 1 menit 36 detik memiliki harum buah yang hangat. Pada etanol dipanaskan selama 1 menit 15 detik memiliki harum buah yang sedikit. Nah, pada prosedur uji oksidasi dimasukkan 5 mili larutan kalium dikromat 1%, dimasukkan 1 tetes asam sulfat pekat, kemudian
dikocok, ditambahkan 2 tetes cairan yang akan diuji, diaduk rata dan dipanaskan, dicatat bau dan perubahan warna yang terjadi, dilakukan uji ini untuk etanol, dilakukan uji ini untuk sek butir alkohol, dilakukan uji ini untuk zat butir alkohol. Hasilnya pada etanol, setelah larutan kalium dikromat ditambahkan dengan 1 tetes larutan asam sulfat. Warna larutan menjadi orange terang dan tidak ada perubahan warna atau pada sek butir alkohol. Setelah larutan kalium dikromat ditambahkan asam sulfat dan dipanaskan, baunya menjadi aroma lempoks dan tidak berubah warna atau warna tetap dalam waktu selama 1 menit 3 detik. Pada zat butir alkohol, baunya menjadi aroma alkohol, warnanya tetap orange, tidak berubah dalam waktu pemanasan 1 menit 3 detik. Nah, selanjutnya ada tabel hasil pengamatan. Pertama, pada uji iodoform, dimasukkan 1 ml alkohol ditambah 2-3 ml air ditambah 4-5 ml larutan 10% iodium ditambah 10-20% natrium hidroksida setetes demi setetes. Hasilnya, pada etanol setelah dimasukkan 4 tetes natrium hidroksida 10% berubah warna dari warna lembayung menjadi kuning dan setelah dipanaskan selama 2 menit 40 detik mengalami perubahan warna dari kuning menjadi tidak berwarna dan berbau betadin. Pada N-butil alkohol, setelah dimasukkan 15 tetes natrium hidroksida 10%, berubah warna dari warna lembayung menjadi kuning dan terbentuk endapan dan berbau coklat dan tidak berwarna. Pada sek butil alkohol, setelah dimasukkan 5 tetes natrium hidroksida 10%, mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi putih keruh. Sek butil alkohol dipanaskan selama 7 menit 20 detik, tidak berubah warna dan berbau air keruh atau seperti air got. Nah, yang kedua ada uji esterifikasi. Dimasukkan 1 ml alkohol ditambah 1 ml asam asetat glasial ditambah 0,5 ml asam sulfat pekat ditambah 3 ml air. Hasilnya pada etanol dipanaskan selama 1 menit 13 detik memiliki harum buah yang sedikit. Pada zat butil alkohol dipanaskan selama 1 menit 3 detik memiliki harum buah yang sedang. Pada sek butil alkohol dipanaskan selama 1 menit 30 detik memiliki harum buah yang sedang. Yang ketiga, pada uji oksidasi dimasukkan 5 ml kalium dikromat ditambah 1 tetes asam sulfat pekat ditambah tetes alkohol. Hasilnya, pada etanol setelah larutan kalium dikromat dimasukkan dengan 1 tetes larutan asam sulfat, warna larutan menjadi orange terang dan tidak ada perubahan warna atau pada sek butil alkohol setelah larutan kalium dikromat ditambah asam sulfat dan dipanaskan, baunya menjadi aroma lempoks dan tidak berubah warna atau warna tetap dalam waktu pemanasan 1 menit 3 detik. Pada zat butil alkohol, baunya menjadi aroma alkohol, warnanya tetap orange atau tidak berubah warna dalam waktu pemanasan 1 menit. Selanjutnya ada reaksi-reaksi. Nah, bisa kita lihat pada PPT sudah tertera pada reaksi uji bisa kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya pada uji esterifikasi juga sudah tertera di PPT dan bisa kita lihat bersama. Selanjutnya pada reaksi untuk uji oksidasi juga sudah bisa kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama pada uji iodo. Secara teori, uji iodoform merupakan suatu metode yang digunakan dalam kimia organik untuk mengidentifikasikan keberadaan aldehid dan keton dalam suatu senyawa. Uji ini didasarkan pada reaksi antara tersebut dengan iodoform atau CH3 dalam keadaan basah. Nah, pada uji ini larutan yang akan diuji ditambahkan dengan beberapa tetes larutan iodoform dalam kalium iodida dan larutan natrium hidroksida 10% sampai warna iodo.
Tandai dengan sampel dari bening menjadi kuning. Perubahan warna tersebut menandakan terjadinya reaksi dari Widianingrum dengan padu. Reaksi ini berlangsung melalui tahap pertama, oksidasi alkohol menjadi ketan, jika alkohol merupakan substansinya, diikuti dengan reaksi halogenasi dalam suasana basah kuat menggunakan iodid 2 dan natrium hidroksida atau NaOH atmojo dan ahsanawati 2. Nah, pembahasan secara praktikum pada N-butan setelah dimasukkan 15 tetes NaOH 10% berubah warna lembayung menjadi kuning dan terbentuk endap. Setelah dibiarkan selama 1 menit 45 detik mengalami letupan dan berbau coklat dan warna. Pada sek butir alkohol setelah dimasukkan 5 tetes natrium hidroksida 10% menghasilkan warna dari warna kuning menjadi putih keruh. Sek butir alkohol dipastikan selama 7 menit 20 detik tidak berubah warna dan berbau air keruh atau seperti itu. Pada etanol setelah dimasukkan 4 tetes natrium hidroksida 10% berubah warna dari warna lembayung menjadi warna kuning. Setelah dipanaskan selama 40 detik mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi tidak berwarna dan berbau betadin. Selanjutnya pembahasan pada uji esterifikasi. Nah, secara teori dalam uji esterifikasi menggunakan asam asetat dan asam sulfat untuk mendeteksi bahwa senyawa tersebut adalah alkohol, di mana ini ditandai dengan adanya aroma buah yang khas. Esterifikasi sendiri dikatakan reaksi pembentukan ester dengan reaksi langsung antara asam karboksilat. Di PPT tertulis karboksial, ada sedikit kesalahan, yang benar itu asam karboksilat dengan alkohol. Jaya di KK 2011. Nah, secara praktikum, berdasarkan hasil percobaan praktikum pada sek butir alkohol dipanaskan selama 1 menit 3 detik menghasilkan harum buah yang sedang. Pada sek butir alkohol dipanaskan selama 1 menit 36 detik menghasilkan harum buah yang menyengat. Pada etanol dipanaskan selama 1 menit 15 detik memiliki harum buah yang sedikit. Selanjutnya, pembahasan pada uji oksidasi. Secara teori, dalam uji oksidasi didasarkan dengan prinsip kerja mengikat senyawa alkohol dengan cara mereaksikan dengan senyawa lain. Misalnya pada reaksi oksidasi yang terjadi pada alkohol oleh kalium dikromat dengan cara difusi. Sheet DKK 2001. Dalam reaksi oksidasi, suatu zat bertindak sebagai agen reduksi atau oxidizing agent dan kehilangan elektron, sedangkan zat lain sebagai agen pengoksidasi atau oxidizing agent dan elektron. Reaksi ini dapat berlangsung dalam berbagai medium, baik asam maupun basa, dan bisa dikatalisis oleh logam atau besi. Firmansyah 2010. Nah, secara praktik, berdasarkan hasil percobaan pada tetes suka larutan kalium dikromat 1 tetes larutan asam sulfat warna menjadi orange terang dan tidak ada perubahan warna atau bau. Pada sek butir alkohol setelah larutan kalium dikromat ditambah dengan larutan asam sulfat dan dipanaskan, baunya menjadi aroma lempoks dan tidak berubah warna tetap dalam 1 menit 3 detik. Pada zat butir alkohol, baunya menjadi aroma alkohol, warna tetap orange, tidak berubah warnanya dalam waktu pemanasan 1 menit 3. Nah, selanjutnya kesimpulan dari tujuan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Pertama, pada uji esterifikasi, setelah dicampurkan larutan asam asetat glasial ditambah dengan larutan asam sulfat ditambah air dan ditambah cairan alkohol yang terjadi pada zat butir
alkohol dipanaskan selama 1 detik memiliki harum buah yang sedang. Pada sep alkohol dipanaskan selama 1 menit 36 detik memiliki harum buah yang menyengat. Pada etanol dipanaskan selama 1 menit 15 detik memiliki harum buah yang sedikit. Ini menunjukkan reaksi esterifikasi berhasil dilakukan. Yang kedua, pada uji oksidasi, setelah larutan kalium dikromat tambah dengan larutan asam sulfat dan ditambah cairan alkohol pada uji oksidasi, yang terjadi adalah pada etanol setelah larutan kalium dikromat ditambahkan dengan 1 tetes asam sulfat, warna larutannya menjadi orange, terang, dan tidak ada perubahan warna ataupun bau. Pada sek butir alkohol setelah larutan kalium dikromat ditambahkan dengan asam sulfat dan dipanaskan, baunya menjadi aroma lempox dan tidak berubah warna. Warna tetap dalam waktu pemanasan 1 menit 3 detik. Pada tet butir alkohol, warnanya tetap orange tidak berubah warna dalam waktu pemanasan 1 menit 3 detik. Nah, yang terakhir bagian dokumentasi. Bisa kita lihat bersama-sama di PPT sudah tertera gambar dari hasil uji iodoprome yang sudah kami lakukan, yaitu yang sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan bagaimana dia terjadi perubahan warna. Pada uji esterifikasi juga bisa kita lihat pada PPT apa yang terjadi dan hasil dari yang kami sudah lakukan. Dan yang terakhir pada uji oksidasi juga seperti inilah hasil dari praktikum yang sudah. Nah, itu tadilah penjelasan saya mengenai praktikum yang sudah saya lakukan yang berjudul reaksi-reaksi alkohol alifatik. Mohon maaf bila ada penyampaian atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan apabila kurang dalam proses penyampaian juga saya mohon. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!